sosial media dan juga di media sosial seperti itu. Baik, tapi yang kita tahu bahwa ternyata pemilihan di Amerika Serikat ini berbeda dengan pemilihan di Indonesia. Karena 240 juta warga Amerika ini akan memilih presiden ke-47 mereka, namun mereka tidak memilih secara langsung kandidat presiden yang akan memimpin negara mereka. Presiden Amerika Serikat ini akan dipilih oleh Electoral College yang juga dipilih oleh rakyat di balik bilik suara. Lalu apa itu Electoral College? Berikut penjelasannya untuk Anda. Warga Amerika Serikat akan menentukan presiden pilihan mereka pada 5 November 2024. Kandidat yang bersaing adalah Kamala Harris dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republik. Namun kandidat presiden yang mendapatkan jumlah suara terbanyak belum tentu menjadi pemenang dalam Pilpres Amerika Serikat 2024. Mengapa demikian? Amerika Serikat menerapkan sistem pemilihan oleh Electoral College. Electoral College adalah sekelompok orang perwakilan dari tiap negara bagian yang ditunjuk oleh partai politik dan dipilih oleh rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden. Calon presiden dan wakil presiden harus mendapatkan suara terbanyak dari mereka untuk memenangkan pemilihan ini. Ketika warga Amerika Serikat ikut serta dalam pemilihan presiden di bilik suara, sebagian besar dari mereka akan memberikan suara untuk salah satu dari dua kandidat presiden, serta memilih anggota elektor atau elektoral yang sebelumnya sudah dipilih oleh masing-masing partai politik. Lalu, elektor yang terpilih akan memilih presiden dan wakil presidennya. Adapun jumlah elektor dari setiap negara bagian di Amerika Serikat disesuaikan dengan ukuran populasi negara bagian tersebut. Setiap negara bagian mendapatkan jumlah elektor sesuai dengan jumlah legislator yang dimilikinya di Kongres Amerika Serikat. Secara total, terdapat 538 elektor di seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Setiap elektor mewakili satu suara, dan kandidat presiden perlu mendapatkan mayoritas suara sekitar 270 atau lebih untuk memenangkan jabatan presiden. Pada tahun 2016, Donald Trump memiliki hampir 3 juta suara lebih sedikit dari Hillary Clinton. Tetapi memenangkan jabatan presiden karena Electoral College memberikannya suara yang terbanyak. Lalu pada tahun 2000, George W. Bush memenangkan dengan 271 suara elektoral meskipun kandidat Demokrat Al Gore memenangkan suara populer lebih dari 1,5 juta. Oleh karena itu, seorang kandidat dapat memenangkan pemilihan presiden dengan fokus memenangkan suara di negara-negara bagian tertentu di mana persaingannya ketat, bahkan jika mereka mungkin kalah dalam jumlah suara populer secara keseluruhan di negara. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita mengenai Electoral College ini. Saya ke Mas Reza. Mas Reza, mengenai Electoral College ini, kan kalau kita tahu beda sistemnya sebenarnya di Indonesia. Nah, ini sebenarnya akan lebih sulitkah untuk menentukan siapa yang akan menang dalam waktu singkat, atau justru sebenarnya lebih mudah? Dan sepertinya sistem kampanye apa yang bisa memenangkan hati masyarakat yang akhirnya bisa masuk dan juga dalam penghitungan Electoral College ini? Memang agak unik ya, Electoral College ini memang hasilnya berbeda dengan real count di Amerika Serikat. Ini sudah dirasakan sekali oleh Hillary Clinton itu. Dia menang dengan total count tapi kalah di Electoral College. Jadi untuk itu memang pekerjaan yang berat bagi masing-masing kandidat untuk menspesifikasikan pesan-pesan mereka kepada masing-masing Electoral College, dan juga tentunya ada pekerjaan besar dari para campaign manager untuk mendata siapa saja anggota dari Electoral College tersebut, dan jumlahnya fantastis, 500-an, dan untuk itu harus menang 270 lebih. Dan bagaimanapun juga kita harus akui inilah sistem Amerika Serikat. Mereka mengatakan mereka adalah negara yang paling demokratis, tapi ternyata kalau berbicara soal istilahnya itu direct vote, itu Indonesia ternyata lebih maju daripada dia. Tapi inilah Amerika Serikat, sistem pilpresnya agak unik, di mana seringkali suara dari total vote itu ternyata secara absah itu kalah oleh suara Electoral College. Jadi ini yang sangat disadari oleh Donald Trump dan juga oleh Kamala Harris. Terutama mereka sudah mendata wilayah-wilayah mana saja yang gemuk. Itu misalnya wilayah-wilayah seperti New York, wilayah seperti Massachusetts, itu gemuk. Dan untuk itu mereka
tentunya sudah melakukan pendekatan-pendekatan khusus langsung maupun tidak langsung terhadap para anggota electoral college tersebut. Paling tidak dicoba dibujuk hati mereka agar simpati mereka mungkin saat ini pada salon A, tapi pada saat pada saat menentukan untuk electoral college nanti menunjuk pada kandidat B. Tapi inilah Amerika Serikat, unik. Baik, tapi ini kan sebenarnya berpengaruhnya cukup besar terhadap global karena Amerika Serikat ini sebagai negara adidaya yang tentunya banyak kebijakannya akan berpengaruh. Kalau pengaruhnya ke Indonesia ketika Kamala Harris menang, lalu ketika Donald Trump menang, apa yang akan kita rasakan dari keduanya, Mas Reza? Memang ada nuansa yang berbeda ya antara Partai Demokrat dengan Partai Republik ya. Kalau Partai Demokrat itu seringkali mereka mengulang-ulang pengalaman bilateral di masa lalu. Jadi mereka suka membuka-buka file lama, masalah HAM, masalah demokratisasi, kemudian masalah apalagi kesenjangan wilayah, kemudian hutang budi negara tertentu pada Amerika selalu diulang-ulang. Tapi beda dengan Partai Republik. Partai Republik itu business as usual. Dan untuk itu Trump sudah tahu persis kalau nanti dia menang, maka dokumen-dokumen mana yang dia bisa upgrade, dokumen-dokumen mana dalam konteks bilateral yang perlu disesuaikan dengan perkembangan Amerika Serikat tahun 2024 mendatang. Tapi ini menarik, apalagi Trump selalu mengatakan Cina adalah satu faktor yang akan menentukan sekiranya Trump menang. Di mana kalau kita perhatikan dalam pidato-pidato Trump, itu sangat keras. Bahkan sebelum dia menjadi presiden pun dia selalu mengatakan China, they have eaten our lunch. Kemudian Trump juga sangat tegas kalau berbicara tentang dampak dari masuknya produk-produk Cina secara mudah kepada Amerika Serikat. Kalau Trump menang, dia sudah tahu persis apa yang perlu dilakukan oleh Amerika Serikat dan dia sangat detail. Dan untuk itu negara-negara di dunia tidak bisa lari kalau Trump mengatakan ada ketimpangan yang mereka buat sehingga merugikan Amerika Serikat. Kalau Trump menang, saya pikir agak kaget, kawasan Indo-Pasifik akan kaget karena sementara saat ini sudah kelihatan bahwa Cina lebih unggul secara ekonomi, Cina sudah unggul secara perjanjian internasional dengan negara-negara tertentu bukan hanya di kalangan ASEAN tapi juga di kalangan Indo-Pasifik. Banyak sekali perjanjian internasional yang sudah Cina buat dan Amerika Serikat tidak semaju itu. Tidak mustahil begitu Trump naik, beliau akan melakukan restrukturisasi dalam perjanjian internasional Amerika Serikat. Baik, Mas Reza dan juga Mbak Deva, kami akan